Jadi moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Manusia yang bermoral baik itu adalah manusia yang mampu mencapai puncak hierarki aktualisasi diri. Kalau di Maslow dulu kan aktualisasi diri itu kan level. Ada level fisik. Ada naik satu level, level kenyamanan, keamanan. Ini dua level pertama ini sebenarnya kebutuhan dasar. Orang kalau terpenuhi kebutuhan dasarnya baru naik ke level rasa memiliki dan cinta. Kalau fisiknya belum beres, sulit naik ke level selanjutnya. Kalau kalian fisiknya sakit misalnya, wah urusan cinta-cintaan nanti dulu lah. Sembuh dulu, sehat dulu. Kenapa? Yang bawah belum terpenuhi. Kalau dalam situasi tidak aman misalnya, dalam situasi perang nyawamu terancam itu ya mbok ada orang wirawiri cakep juga tidak dipikiranmu gimana caranya selamat. Nah, kebutuhan dasar terpenuhi dulu baru naik level. Nah, kebutuhan rasa memiliki, cinta, dan juga penghargaan. Nah, ini levelnya lebih abstrak. Kebutuhan psikologis. Dan puncaknya aktualisasi diri. Di kebutuhan puncakmu itu aktualisasi diri. Cirinya, ini ringkesan sebenarnya dari ngaji filsafat yang dulu, orang aktualisasi diri itu orang yang pertama mandiri. Berarti dia lepas dari ketergantungan pada apapun selain dirinya sendiri, itu namanya mandiri. Kalau masih banyak bergantung pada di luar diri berarti belum puncak aktualisasi dirimu. Kamu itu mampu kok untuk mandiri. Yang kedua realistis. Jadi menerima kenyataan hidupnya apa adanya. Yang ketiga problem solver. Mampu menyelesaikan masalah apapun dalam hidupnya. Karena dia mandiri, ya ada masalah dia selesaikan sendiri. Ada lagi yang menarik menurut saya, punya selera humor yang tinggi. Orang bisa berhumor ria, itu berarti hidupnya nyaman. Jadi kalau kalian sedang sumpek, stres kan diajak guyon susah. Nah, bisa guyon, bisa bergurau, itu berarti kamu bisa menikmati hidupmu. Nggak mencurang, terus sumpek, terus koyok-koyok hidup itu berat gitu. Nah, berarti kurang aktual hidup. Orang yang menganggap hidupnya berat itu kan sebenarnya nyambung dengan tadi. Dia belum menerima hidupnya apa adanya. Siapa sih orang yang nggak ada kurangnya? Siapa sih orang yang nggak ada masalahnya? Tapi orang yang mampu memuncakkan aktualisasi dirinya, ya menyadari itu, menerima itu, dan bisa menikmati itu. Makanya bisa bergurau, bisa humor. Nah, ya kalian tetap harus hati-hati ya. Nanti saya sudah bisa humor kok Pak, tapi teman saya tidak. Ya hati-hati kan, nanti humormu dianggap serius sama temanmu. Yang tidak ngerti humor, tidak bisa humor. Oke ya, baik. Jadi sense humornya tinggi. Kan ada orang itu ya sense humornya tidak terlalu tinggi. Kalau ada orang guyon, dia menangkapnya lama. Yang lain ketawa sudah selesai, dia baru, oh iya, wah, gitu terakhir. Yang lain sudah selesai, kamu baru ketawa. Baru, oh iya, lucu ya. Iya, kamu mikirnya kesuwen, lucunya sudah lewat. Kamu baru tertawa. Nah, ayolah, hidup ini bisa kita nikmati, kita syukuri saja. Orang yang tidak bisa humor, ya kemungkinan sulit mensyukuri hidupnya. Nikmati hidupnya. Dan yang terakhir tentu saja menghargai proses. Dia sadar kok untuk mencapai apapun ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Apapun itu. Nah ini hidupmu nyaman sudah. Nah ini ciri-ciri orang yang mampu mengaktualkan dirinya. Dia mandiri, realistis, problem solver, selera humornya tinggi, dan menghargai proses. Ini basis-basis teori.
dari Maslow, dari Freud, dari Piaget tadi, yang nanti dipakai oleh Kolbeck untuk merancang gagasannya tentang tahap perkembangan moral. Nah, Kolbeck ini melakukan penelitian pada 72 anak, karena dia ingin meneliti perkembangan moral, berarti kan dimulai sejak anak-anak. Di Chicago, karena beliau kan profesor juga di Chicago University, dia ngambil anak yang usianya 10 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Kemudian anak-anak ini diteliti terus sepanjang 20 tahun. Diikuti terus, diuji terus, dicek terus kehidupannya. Ya dia melihat perkembangan moralnya. 20 tahun. Nah, bayangkan kalian apa ya sabar neliti sampai 20 tahun. Ya kan, kalian kadang-kadang nulis skripsi aja penelitian lapangan, ya kamu ngarang aja, lapangannya ndak ada. Kamu kira-kira. Nah, ini 20 tahun neliti beneran loh. Kalau kamu kan kalau neliti ngincer dananya, anggaran proyeknya saja. Jadi kalau ini serius, ingin tahu sejauh mana perkembangan moralnya manusia itu. Nah, setiap anak dalam jangka waktu tertentu diberi pertanyaan-pertanyaan di interview selama 2 jam. Nah, ini ya penelitian ini yang dilakukan oleh Kolbeck nanti melahirkan teori tahap-tahap perkembangan moral. Nanti caranya dia nguji itu pakai dilema moral. Nanti kita bahas lagi dilema moral seperti apa. Nah, jadi ini basisnya. Biar kamu ndak nganggep, wah Kolbeck itu jangan-jangan ngarang saja dikira-kira. Ndak, dia neliti beneran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi perkembangan moralnya manusia itu bisa dibagi dalam 3 level dan 6 tingkatan, 6 stage. Setiap level ada 2 tingkat. Level 1 namanya prekonvensional. Level 2 namanya level konvensional. Level 3 namanya level post-konvensional. Oke ya, kalian pahami saja. Dilihat, dipahami, didengarkan, dipahami. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Nanti kalau ingin tahu lagi ya ditengok lagi. Jadi ada level pre, ada level post, ada level konvensional. Level prekonvensional itu fokusnya kenyamanan diri. Jadi kalau orang melakukan kebaikan itu sebenarnya targetnya biar dia sendiri nyaman, enak. Nah, itu ada 2 tingkat. Tingkat 1 namanya tingkat hukuman dan kepatuhan. Nanti kita uraikan masing-masing tingkat. Kalau tingkat 2 itu keuntungan personal. Nah, ini aspek etik level 1, berarti yang paling bawah. Ada lagi naik 1 level etik kedua, level konvensional. Kalau tadi kan yang dilihat dirinya sendiri, kalau yang kedua ini orang lain. Dia sudah mulai kepedulian pada orang lain. Nanti ada 2 tingkat. Tingkat 3 yaitu menyesuaikan dengan keinginan kelompoknya, masyarakatnya. Dan tingkat 4 itu otoritas dan ketertiban sosial. Level 3 post konvensional, kalau yang tadi kan fokusnya pada yang lain, yang pertama fokus pada diri sendiri. Level 3 ini fokusnya pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai moralnya.
Jadi bukan akunya, bukan orang lain tujuannya. Tujuannya ya kebaikan itu sendiri, prinsip-prinsip moral. Ini level 3. Nanti ada 2 tingkatan. Tingkatan kelima itu kontrak sosial dan hak setiap orang. Tingkat keenam prinsip-prinsip etik universal. Jadi ternyata moralitas kita itu berkembang. Tidak macet, tidak kok orang itu tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murni sekali. Misalnya, Pak, saya ingin ikhlas, Pak, langsung terus bisa ikhlas, itu enggak, ada tahapannya. Jadi moralitas kita juga bertahap. Meskipun nanti ada kritik juga, tapi kita pahami ini dulu.